Coba saya tanya Bapak Ibu, yakin tidak untuk bisa berangkat haji? Bagi yang belum berangkat, yakin bisa berangkat ke Tanah Suci? Yakin. Insya Allah. Ya. Harus yakin. Ya. Karena sesungguhnya setiap Muslim itu memiliki kemampuan untuk melaksanakan kelima dari rukun Islam. Ya, maka di dalam hati yang pertama adalah harus kita yakinkan diri kita semua pasti mampu untuk berangkat ke Tanah Suci. Andaipun Allah takdirkan sampai wafat belum berangkat, insya Allah sudah tercatat amalannya. Itulah enaknya orang-orang yang beriman. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kami tidak terlalu lama nanti menyampaikan beberapa hal yang insyaallah menjadi hikmah bagi diri kami dan juga insyaallah bagi kita semuanya. Bapak Ibu, kita semua paham ya, di antara kewajiban sebagai umat muslim, sebagai hamba Allah, ada rukun Islam yang lima. Yang lima itu tentunya yang pertama ada syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini rukun yang tidak boleh untuk dinegosiasi. Rukun yang tidak ada keringanannya. Bahkan Allah pun sudah menegaskan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi Allah sudah pesan ke kita, jangan sampai kita menutup usia kecuali pastikan diri kita dalam keadaan berislam. Alhamdulillah kita semuanya Islam. Bapak Ibu KTP-nya Islam? Alhamdulillah ya itu. Insya Allah tidak sebatas hanya KTP. Ya. Bagi kita yang terlahir dari keluarga yang Muslim, alhamdulillah tidak sulit untuk bisa menemukan syariat Allah dan juga tuntunan Rasulullah. Tapi boleh jadi sebagian dari kita butuh perjuangan untuk mendapatkan hidayah keislamannya. Nah, tentu kita syukuri ya. Dan kita sehari-hari selalu memperbarui syahadat kita sekurang-kurangnya setiap sholat yang 5 waktu. Nah, dari rukun Islam Bapak Ibu, yang pertama tidak ada keringanan ataupun toleransi sama sekali. Nah, yang kedua tetap merupakan fardu ain bagi kita, tapi di situ ada sedikit keringanan dan kemudahannya, yaitu adalah ibadah, sholat dan juga puasa. Alhamdulillah, insya Allah Bapak, Ibu, ya Mas, Mbak, anak-anak kita semuanya sudah kita latih dan sampai saat ini kita masih istiqomah mengerjakan sholat setidaknya 5 waktu yang fardu ain, yang wajib. Puasa, ya, baru saja kita lewati bulan Syawal 29 hari dan Ramadan juga sudah berlalu tentunya 29 hari. Alhamdulillah puasa pun sudah kita jalani dengan sebaik-baiknya. Ibu-ibu punya hutang berapa, Bu? Sudah dilunasi hutang puasanya? Alhamdulillah. Yang punya hutang 6 hari, 7 hari, atau mungkin maksimal 14 hari, karena kalau lebih dari itu dihitung sebagai istihadah. Yang sudah lunasi gugur hutang puasanya sekaligus dapat puasa Syawal. Alhamdulillah. Bapak-bapak punya hutang berapa, Pak? Loh, kok lebih banyak? Gitu ya. Ya.
Alhamdulillah Ramadan berlalu dengan baik dan sudah kita lanjutkan dengan 6 hari di bulan Syawal. Insya Allah kasyamud dahar. Kita telah berpuasa sepanjang tahun. Walaupun itu fardu ain, tapi ada keringanan. Bagi seorang musafir, sholat bisa diringkes yang 4 jadi 2. Bahkan 2 waktu sholat pun masih bisa dikumpulkan untuk meringankan bagi seorang musafir. Puasa bagi yang tidak mampu dalam keadaan yang betul-betul lemah, maka Allah ringankan, tidak wajib berpuasa, tapi digantikan dengan fidyah. Atau karena suatu hal kemarin ditinggalkan, maka sudah dikodok di bulan-bulan yang lainnya. Nah, itu yang 2 wajib harus tetap dilakukan sekalipun terdapat keringanan-keringanan yang bisa kita dapatkan. Nah, yang 2 terakhir Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yaitu adalah kewajiban kita sebagai seorang muslim ya, dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Ya. Syaratnya adalah bagi yang mampu. Insya Allah kita semuanya mampu. Insya Allah untuk menunaikan zakat Bapak Ibu semuanya diberikan kemampuan insya Allah. Termasuk juga haji dan umroh. Hukumnya apa Bapak Ibu? Hukumnya apa? Hukumnya sebagaimana halnya tadi sholat. Sebagaimana hukumnya puasa. Yaitu adalah wajib. Walaupun ada keterangan bagi yang mampu. Tapi kita yakin insya Allah diri kita mampu. Makanya kata Allah, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ada syarat di situ adalah man istata'a. Atau kalau dalam bahasa ya istita'ah bagi yang mampu. Ya. Tapi di akhir ayat dikatakan ya wa man kafaro, barang siapa yang enggan, barang siapa yang ingkar, pesan Allah adalah fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Allah itu maha kaya. Coba saya tanya Bapak Ibu, yakin tidak untuk bisa berangkat haji? Bagi yang belum berangkat, yakin bisa berangkat ke tanah suci? Ya, insya Allah. Ya. Harus yakin. Ya. Karena sesungguhnya setiap muslim itu memiliki kemampuan untuk melaksanakan kelima dari rukun Islam. Ya, maka di dalam hati yang pertama adalah harus kita yakinkan diri kita semua pasti mampu untuk berangkat ke tanah suci. Andaipun Allah takdirkan sampai wafat belum berangkat, insya Allah sudah tercatat amalannya. Itulah enaknya orang-orang yang beriman. Ya, sebagaimana halnya, ya, setiap orang beriman haruslah punya keinginan mati dalam keadaan apa Bu? Mati dalam keadaan apa Bapak? Syahid. Artinya syahid apa? Dipersaksikan. Ya. Tapi jangan dibayangkan kalau syahid itu ya warga masyarakat pundi niki Bu, Baturetno harus berangkat ke Palestina. Tidak. Ya. Karena saya khawatir kalau Baturetno berangkat ke Palestina yang ada malah diare nanti Bapak Ibu ya gitu. Karena nggak dapat gudeg ya gitu. Biasanya makan gudeg malah makannya apa Pak? Ya. Nah, jadi sebagaimana kita orang yang beriman, pesan Allah tadi wala tamutunna illa wa antum muslim. Karena orang yang berislam berserah diri kepada Allah, kematiannya dipersaksikan oleh orang-orang yang salih, orang-orang yang siddiqin, bahkan disaksikan juga nanti oleh para nabi dan rasul. Nah, begitu pula untuk ke tanah suci. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
ada di antara pesan Nabi, ya, la tusyaddur rihal, jangan bersusah payah untuk melakukan sebuah perjalanan dalam rangka ibadah illa ila salasatil masajid, kecuali menuju ketiga masjid. Masjid apa saja Bapak Ibu? Yang pertama Masjidil Haram, yang kedua Masjidil Haza atau Masjid Nabawi kata Nabi, dan juga Masjidil Aqsa. Ya. Jadi insya Allah kita semuanya punya impian mendatangi ketiga masjid ini sampai sebelum kita semuanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, alhamdulillah Pak Tri beserta Ibu ya diberikan kesempatan, insya Allah besok tanggal 18 Mei ya, kebetulan juga bareng dengan kami gitu ya. Kami akan berangkat menuju ke tanah suci melaksanakan ibadah haji. Ibadah haji sebenarnya tidak sampai 30 hari Bapak Ibu. Ibadah haji tidak sampai 42 hari. Ya. Kalau kita mengamati jamaah kita dari Nusantara, dari Indonesia terlebih dahulu, itu rata-rata memang menempuh perjalanan kurang lebih 1 bulan. Ya, karena memang pengaturan penerbangan. Tapi sesungguhnya ibadah haji itu hanya dimulai dari tanggal 8 Zulhijjah yang disebut sebagai hari Tarwiyah sampai nanti di hari terakhir hari Tasyrik tanggal 13 Zulhijjah. Jadi hanya berapa hari Bapak Ibu? 8, 9, 10, 11, 12, 13. Hanya 6 hari saja. Tapi alhamdulillah ya, mungkin bagi yang sudah menunggu antrian sekian puluh tahun, yang juga kita Masya Allah, karena kita dari negeri yang jauh, dari Saudi Arabia, mengorbankan harta, mengorbankan waktu, bahkan mengorbankan segalanya, ya. Alhamdulillah dengan waktu yang lebih, tidak hanya pada puncak haji saja, kesempatan yang berharga untuk betul-betul memaksimalkan ibadah di kedua tanah suci. Ya. Bapak Ibu, masjid atau Masjidil Haram, ya. Ketika kita berkesempatan untuk datang ke Baitullah, rumah Allah yang selama ini menjadi tempat kita mengarahkan arah kiblat kita untuk ibadah sholat, yang Masya Allah kalau Bapak Ibu lihat di siaran live TV ataupun mungkin di YouTube, kita melihat Masjidil Haram tidak pernah sepi. Masjidil Haram tidak pernah sepi, yang mungkin kecuali kemarin karena pandemi COVID. Tapi itu pun tetap setiap harinya ada yang melaksanakan ibadah tawaf. Ya. Nah, ibadah tawaf Bapak Ibu, sesungguhnya ini adalah ibadah yang tidak hanya dilakukan oleh kita manusia. Ya. Ibadah tawaf yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak berapa putaran Bapak Ibu? 7 putaran. Ini bukan ibadah yang hanya dilakukan oleh manusia di muka bumi. Tapi inilah ibadah yang juga dilakukan oleh para malaikat-malaikat Allah. Jadi sejajar dengan Baitullah, di bumi ada Ka'bah, di atas langit sana ada yang disebut sebagai Baitul Makmur. Ya. Kenapa disebut Baitul Makmur? Karena rumah yang ramai. Ya. Karena disitulah tidak kurang dari 70.000 malaikat itu senantiasa setiap harinya mengelilingi Baitul Makmur. Nah, maka Masya Allah, kesempatan yang diberikan kepada saudara kita, ya Pak Tri dan beserta Ibu, besok berkesempatan melaksanakan ibadah yang itu juga dilakukan oleh para malaikat. Malaikat apakah sholat Bapak Ibu? Tidak, ya. Jin yang muslim apakah sholat? Tidak, ya. Tapi para malaikat, ya, makhluk Allah yang gaib, yang itu beriman kepada Allah, mereka melaksanakan tawaf di Baitul Makmur.
Nah, makanya kita kalau di masjid seringkali takmir mengajak, marilah kita memakmurkan masjid. Tujuannya apa Bapak Ibu? Bukan hanya sekedar mungkin masjidnya dibangun lebih mewah, ya, lantainya mungkin bertambah tinggi, ya, mungkin AC dan sebagainya. Makmurkan masjid adalah dengan meramaikan masjid. Alhamdulillah kalau Ramadan yang kemarin jumlah stok kita sampai banyak, ya. Syawal, alhamdulillah kembali ke pemain inti ya Bapak Ibu ya. Tapi insya Allah yang hadir pada malam ini adalah para pemain inti ya. Nah, ketika tawaf pun Bapak Ibu, apa yang dibaca oleh nanti Bapak Tri dan juga beserta seluruh jamaah haji, yaitu adalah mengagungkan Allah, zikir kepada Allah, membaca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Dan tawaf itu harus dalam keadaan suci, ya. Di Bapak Ibu ketika besok tawaf kok dilalah kentut gitu ya, masuk angin, kemudian ya apalagi yang memang sudah apa istilahnya, klepnya itu sudah tidak terkendali, melangkah sedikit langsung pret, karena pret gitu ya. Nah, ini harus ya, kecuali kalau dalam keadaan yang sudah tidak terkontrol, itu secara hukum fikihnya ma'fu anhu, dimaafkan. Tapi kalau bisa dikendalikan, ya jangan sampai kita batal ketika melaksanakan tawaf. Karena tawaf itu sama saja seperti halnya kita sholat. Nah, maka ketika tawaf kita fokus untuk zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, barang siapa yang beribadah di dalam Masjidil Haram, di tanah haram di kota Mekah, maka itu pahalanya senilai 100.000 kali lebih dibandingkan ketika kita ibadah di Yogyakarta, ya. Ketika kita beribadah di tempat-tempat yang lain. Nah, maka Masya Allah, ya kesempatan yang sangat berharga kalau kita bisa berkesempatan ziarah ke Masjidil Haram. Manfaatkan waktu untuk memperbanyak ibadah-ibadah. Kalau di Masjid Nabawi, Bapak Ibu, kata Nabi apa? 1000 kali lebih utama. Nah, alhamdulillah, maka kesempatan bagi yang Allah berikan kesempatan untuk berangkat ke tanah suci. Kalau di Masjidil Aqsa, Bapak Ibu, ada hadis yang mengatakan 500 lebih. Ada juga mengatakan 250 kali lebih utama dibandingkan di tempat-tempat yang lain. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Bapak Ibu, ada yang antriannya masih 30 tahun lagi, ya. Karena Jogja itu kalau sekarang mendaftar kurang lebih berangkatnya 30 tahun lagi, ya. Bayangkan kalau daftarnya udah usia 50, ya. Jadi berangkatnya nanti di usia 80. Padahal malaikat Israel menjemputnya usia 79, ya. Ya, tapi insya Allah kalau niatnya sudah betul-betul diazamkan, maka tetap tercatat sebagai suatu amalan. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, tentu dengan segala pengorbanan, perjuangan kita untuk berangkat ke tanah suci, Allah berikan balasan yang terbaik. Ya. Wal hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Bagi haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali adalah surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Masya Allah, kita doakan semoga Bapak Tri beserta Ibu Allah berikan segala kemudahan, Allah lancarkan segala syariat manasik ibadah hajinya, tidak tertinggal sedikit pun, baik itu rukun, ya, wajib maupun sunnah hajinya, maka insya Allah pulang-pulang nanti membawa kemakruran. Amin ya rabbal alamin. Dan kalau hajinya mabrur, insya Allah kebaikan itu nanti akan kita rasakan semuanya. Kalau hajinya mabrur, insya Allah pastilah dijamin masuk surga.
Termasuk semua warga masyarakat pun di sini insya Allah masuk surga. Karena banyak jalan untuk kita menuju ke surga. Untuk meraih pahala senilai haji dan umrah pun Bapak Ibu dimuliakan Allah, itu bisa kita peroleh seandainya kita masih menunggu kapan waktu kita berangkat. Atau barangkali mungkin masih belum mendapatkan porsi haji keberangkatan kita entah di tahun yang keberapa. Maka insya Allah pahala senilai haji dan umrah bisa kita peroleh. Seperti apa Bapak Ibu? Kata Nabi, man shalla subha fi jama'atin tsumma qa'ada wa yadhkurullaha hatta tattali'a syams ya tsumma shalla rak'ataini faka'annahu ka'ajrun hajjatan wa umratan tammah. Barang siapa yang mengerjakan salat subuh berjamaah di masjid, kemudian duduk berdiam berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala sampai waktunya terbitnya matahari. Ya, sampai waktunya syuruk, maka tercatatlah baginya pahala senilai haji dan umrah. Ya. Bagi Bapak Ibu, maka paling tidak ya ini tingkatan hadisnya hadis yang hasan ya yang diriwayatkan oleh Tirmizi. Nah, bagi Bapak Ibu kita yang masih belum berkesempatan berangkat ke tanah suci, maka berusahalah, berikhtiarlah sekurang-kurangnya sekali setahun ya bisa melaksanakan ibadah sholat atau sholat subuh. Syaratnya apa Bapak Ibu? Syaratnya 3. Yang pertama sholat subuhnya di masjid berjamaah dengan imam. Setelah itu tidak langsung buru-buru pulang, duduk di masjid berzikir kepada Allah. Bisa membaca zikir pagi ya, mulai dari ayat kursi ya, kemudian sayyidul istighfar ya, 3 kul surah yang terakhir, kemudian nanti berbagai macam tuntunan-tuntunan zikir yang bisa kita pelajari ya. Kemudian setelah waktu syuruk masuk, tunggu sesaat sekitar 10 menit, laksanakanlah sholat duha di awal waktu atau disebut sebagai sholat isra. 2 rakaat cukup, maka itu sudah bernilai pahala haji dan umrah. Ya, insya Allah Bapak Ibu bisa nggih kita laksanakan ya. Syukur kalau tiap hari alhamdulillah. Tapi ya karena kita banyak kesibukan, menyiapkan anak sekolah, mengantar anak sekolah dan sebagainya. Nah, boleh jadi mungkin hanya seminggu sekali. Ya pas hari libur misalnya. Besok tanggal merah. Katanya hari buruh gitu ya. Nah, insya Allah kita Bapak Ibu demo apa libur? Nah, ya mungkin bisa. Karena punya kerinduan yang besar untuk ke tanah suci, besok pagi laksanakan sholat isyraq atau sholat subuh ya. Nah, insya Allah pahalanya kata Nabi sempurna seperti pahala haji dan umrah. Nah, maka insya Allah bagi yang sudah pernah dulu berhaji, insya Allah tetap istiqomah menjadi haji yang mabrur. Yang akan berangkat haji, Allah mudahkan, semoga mendapatkan haji yang mabrur. Yang sudah punya keinginan yang kuat, ya, azam yang betul-betul kuat, maka Allah berikan kemudahan untuk betul-betul nanti ada masanya dapat menunaikan ibadah haji dan umrah. Ya, kalaupun kita belum mampu haji, sekurang-kurangnya umrah. Karena menurut ulama, hukumnya umrah itu pun juga fardu ain. Sekurang-kurangnya sekali dalam seumur. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, terakhir ya, kita karena tadi dikatakan di awal di surah Ali Imran tadi, ya, syarat untuk bisa berangkat menunaikan ibadah rukun Islam yang kelima adalah istitoah. Maka insya Allah kita semuanya yakin pada Allah pasti mampu. Secara fisik yakin mampu, ya.
Ya walaupun mungkin sudah boyoan ya, walaupun mungkin dengkulnya sudah sering sakit, insya Allah masih bisa ditangani untuk persiapan berangkat ibadah haji. Ada kekhawatiran mungkin tidak memiliki harta yang cukup, Allah sudah katakan wallahu ghaniyun. Bahkan dalam hadis dikatakan janji Allah akan mengganti ya yang lebih baik dari setiap harta yang dikeluarkan untuk kita melaksanakan ibadah umroh dan juga haji. Maka insya Allah berapapun biayanya itu tidak sebanding nanti dengan segala balasan kebaikan Allah. Maka insya Allah mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesempatan sebelum kita kemudian wafat dapat menunaikan ibadah haji dan umrah. Amin ya robbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah semakin malam ya. Ini sudah semakin ngantuk buatan Bapak Ibu. Nah, mari kita tutup insya Allah dengan doa bersama. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan, kemuliaan bagi kita semuanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika minan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wal batila batila warzuqna ijtinaba. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, tsabbit qulubana ala ta'atik. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala dinik. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami bermunajat kepadamu ya Allah, bimbinglah kami menjadi hamba-hamba yang bertakwa ya Allah. Bimbinglah kami ya Allah untuk senantiasa istiqomah selepas Ramadan kami ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, dan bimbinglah kami ya Allah untuk senantiasa menjadi hamba-Mu yang mukhlisin ala huddin ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, kami bersyukur ya Allah, saudara kami Bapak Tri beserta Ibu insya Allah di tahun ini melaksanakan ibadah haji. Berikanlah kemudahan kepada beliau berdua ya Allah. Berikanlah hidayah taufik kepada beliau berdua ya Allah, untuk dapat melaksanakan ibadah haji dengan sempurna, kembali ke tanah air berkumpul bersama kami menjadi haji dan hajjah yang mabrur ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, bagi kami semuanya ya Allah, berikanlah kemudahan bagi kami untuk melaksanakan segala kewajiban-kewajiban kami ya Allah. Terlebih kewajiban kami untuk bisa melaksanakan ibadah ke tanah suci ya Allah, melaksanakan haji dan umrah ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Bapak Ibu, barakallahu fikum, terlebih khusus pada Bapak Tri beserta Ibu, mudah-mudahan mendatangkan keberkahan dan bagi kita semuanya insyaallah Allah ridai semuanya. Mohon maaf atas segala khilaf dan salah kami. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.